Kita lanjutkan pembahasan tentang tipe data. Untuk setiap kolom atau field yang terdapat pada sebuah tabel, harus ditentukan pula tipe datanya yang menentukan jangkauan nilai yang bisa diisikan. Nah, masing-masing DBMS itu memiliki jenis dan nama tipe data tersendiri. Bisa jadi ada yang khusus atau tidak ada pada yang lain, atau diberi dengan nama lain, atau bahkan tidak memiliki tipe data yang standar. Ya, apa saja macam tipe datanya? Jadi beda-beda ya antara DBMS, antara Oracle dengan Microsoft Access mungkin berbeda. Antara Microsoft Access dengan MySQL juga mungkin ada yang berbeda gitu ya. Nah, ini contoh beberapa tipe data yang ada. Char atau karakter itu biasanya kita gunakan untuk data yang mana dia ada panjang karakternya ya. Jadi misalnya seperti NRP itu dia bisa menggunakan char dengan panjang karakter tertentu. Kemudian int atau integer ini biasanya digunakan untuk menyimpan informasi atau nilai yang dalam bentuk angka. Bisa negatif juga gitu ya. Kemudian ada blob. Blob itu biasanya kalau kita mau nyimpen teks data yang banyak atau misalnya file itu biasanya disimpan dalam bentuk blob. Kemudian ada date yang kalau kita ingin menyimpan tanggal itu biasanya kita bisa pakai date. Kemudian varchar. Apa bedanya char dengan varchar? Kalau varchar ini dia kalau kita menentukan misalnya panjangnya 15, maka maksimal itu 15. Kita boleh mengisi dengan 4 karakter, 5 karakter, 10 karakter gitu ya. Seperti alamat itu kan karakternya nggak fix, tapi bermacam-macam. Nah itu kita bisa set varchar sejumlah misalnya berapa 50 gitu ya. Tapi kalau seperti NRP yang dia bentuknya adalah fix, jumlah atau panjangnya fix gitu ya, maka kita bisa menggunakan char. Nama itu lebih cocok ke varchar gitu ya. Kemudian ada datetime dan timestamp. Kalau kita ingin menyimpan apa istilahnya, bisa jadi ini tergantung DBMS-nya ya. Jadi ada yang menyebutnya time gitu atau date, ada yang datetime atau timestamp. Nanti dilihat aja kita pakai apa gitu ya. Kalau Oracle berarti yang mana yang menyatakan time atau waktu. Tanggal lahir gitu ya, misalnya itu dia pakai date. Kalau pengen menyebut sampai dengan misalnya jadwal perkuliahan itu kan menyebut sampai dengan jamnya ya. Nah, itu bisa menggunakan date time. Lalu desimal atau des gitu ya, itu kepanjangan dari desimal yang mana kita bisa menyimpan angka juga gitu ya, tetapi yang memungkinkan ada nilai koma. Ya, koma atau kalau misalnya di uang itu juga bisa disimpan dengan desimal. Nah, masing-masing DBMS ini teman-teman nanti bisa melihat ya karakteristiknya dan tipe datanya. Biasanya berbeda-beda. Ini contoh tipe data yang tadi sudah kita bahas, ada char atau karakter, kemudian ada varchar, ada int, integer ya, des itu desimal, kemudian ada text, ada date, ada datetime atau timestamp. Teks ini lebih yang tadi, yang ke blob tadi ya, teks yang jumlahnya banyak sekali, lebih dari 255 karakter biasanya begitu. Nah, ini contoh yang tipe data pada SQL 92 gitu ya. Kemudian kalau yang di sini itu contoh tipe data di Microsoft Access. Kalau kita lihat, mereka menyebut, Access itu menyebut varchar itu dengan teks. Ya, char juga dengan teks gitu ya. Nah, ini bisa berupa huruf, angka, spasi, atau tanda baca, di mana data teks dalam tabel itu dapat menampung data teks dengan panjang sampai 255 karakter. Contohnya nama, jurusan, hobi itu bisa kita simpan dengan menggunakan teks. Kemudian memo ini adalah data teks ya, catatan atau keterangan yang panjangnya bisa sampai dengan 65.635. Ya, komentar itu bisa kita simpan dengan tipe data memo. Kemudian number itu merupakan data angka yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan matematik, misalnya jumlah produk, kemudian apa
jumlah barang gitu ya, sama ya, jumlah produk dengan jumlah barang ya. Pokoknya yang ada angka, menyimpan angka, dan itu nanti untuk perhitungan itu biasanya kita simpan dengan number. Kemudian ada date atau time, itu merupakan data tanggal atau waktu yang nilainya dari 100 sampai dengan 9099. Ini contohnya adalah tanggal lahir. Kemudian currency, kalau diakses itu untuk menyimpan data tentang uang, itu sudah ada ya secara spesifik kita menggunakan currency, jadi tidak ada desimal. Kemudian ada auto number, ini adalah data angka yang berurutan dan unik, tidak ada yang sama, yang secara otomatis diberi oleh akses jika record data baru ditambahkan ke dalam tabel. Data jenis ini tidak dapat diubah ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk menyimpan ID transaksi atau ID atau GUI ID ya, GUID gitu ya, GUID, yang istilahnya ya nomor urut aja, dia tidak ada maknanya sama sekali. Kemudian ada tipe data yes no ya, kalau di tempat lain menyebutnya boolean gitu. Data yang hanya memiliki dua kemungkinan nilai seperti ya tidak, yes no, true false dan lain sebagainya. Misalnya status lunas. Kalau yes berarti dia sudah lunas, ya, no berarti dia masih belum lunas. Yang berikutnya ada oleh objek. Ini adalah berupa objek yang dapat tersambung atau link atau disisipkan ya ke dalam tabel seperti foto, gambar, suara gitu ya. Jadi kalau ada foto pegawai, nanti disimpannya dalam bentuk oleh objek, itu kalau di MS Access. Kemudian kalau hyperlink, data yang berisi sambungan atau link ke objek lain pada jaringan internet atau intranet. Dengan mengklik data ini di dalam tabel, Anda dapat membuka dan menampilkan objek tersebut. Ya, yang terakhir itu adalah lookup wizard. Data ini berguna untuk memudahkan Anda memasukkan data ke dalam tabel, Anda hanya memilih data dari tabel lain atau daftar yang Anda definisikan sendiri. Ya. Oke. Nah, ini adalah contoh tipe data pada Oracle ya. Sedikit berbeda dengan Microsoft Access tadi, kalau di Oracle ini ada varchar 2. Ya, size. Jadi variabel length karakter string yang memiliki maksimum panjang itu size byte. Ini harus dispesifikasikan size-nya berapa gitu ya. Kemudian nvarchar size. Apa ini bedanya ya? Ini ada variabel length national character set string yang memiliki maksimum length size byte dan juga harus dispesifikan panjangnya gitu ya. Kemudian berikutnya ada varchar ya. Ini menyediakan backward compatibility only. Jadi sinonim untuk varchar 2 tetapi penggunaannya itu mungkin berubah ya pada versi berikutnya gitu. Yang berikutnya tadi char itu adalah fix karakter ya, kayak NRP apa itu bisa char. Kemudian nchar ini fix panjangnya fix ya untuk national karakter set data atau byte. Dan seharusnya itu digunakan untuk data yang panjangnya itu fix. Kemudian number ada P, S itu adalah memiliki precision P dan skala S ya. Lalu PLS integer ini sign integer. PLS integer ini nilai yang meminta storage yang kecil ya dan menyediakan lebih baik performance ya daripada number. Sehingga kalau kita bisa menggunakan PLS integer ya kita gunakan gitu. Dan binary integer ini sign integer order slower version ya. Long itu karakter data dari variabel yang dia lebih panjang ya daripada varchar ataupun nvarchar gitu ya. Dan date itu adalah valid date ring. Oke. Kemudian ini termasuk juga tipe data pada Oracle. Kalau untuk menyatakan waktu ya ada interval D gitu ya. Kemudian day precision to second gitu ya. Lalu ada row ya, ada long row, ada row ID, ada Euro ID, MLS label ya, CLOB karakter large object, yang tadi BLOB blob gitu ya, XML data dan seterusnya ya. Ini untuk yang di Oracle, nanti mungkin teman-teman akan berlatih menggunakan tipe data ini karena untuk
praktikumnya kita menggunakan Oracle Live. Oke, kita lanjutkan lagi nanti untuk menentukan tipe data.